Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Nova Fikri dengan NIM 20103041032. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat database ya. Sebelumnya saya sudah membuat script database tentang Tokoku. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan bagaimana caranya dan bagaimana cara menjalankannya. Pertama-tama, cara membuat database, perintahnya yaitu create database Tokoku, dan cara menjalankannya tekan CTRL plus enter. Di sini di pojok kiri bawah, jika tanda sudah ada centang hijau, berarti database telah berhasil dibuat. Jika tandanya merah atau silang, berarti ada yang bermasalah. Berarti selanjutnya kita langsung ke bagaimana cara mengaktifkan database yang telah kita buat. Perintahnya yaitu use Tokoku. Langsung kita jalankan aja. Kita sudah menjalankan mengaktifkan database yang telah kita buat sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan membuat tabel member. Create tabel member untuk membuat tabel ya, tabel member. Di dalam tabel member terdapat kolom-kolom yaitu ID member yang merupakan primary key, lalu ada nama dan tanggal lahir. Setelah itu kita akan menginputkan data-data yang ada pada tabel member. Caranya insert into member, lalu ini datanya sudah ada semua ya. Lalu kita tinggal jalankan saja. Setelah kita jalankan, cara kita mengeluarkan hasil dari tabel berikut yang telah kita buat tadi, yaitu select bintang from member, lalu jalankan. Akan keluar tabel member sebagai berikut, yang isinya kolom tadi ID member, nama dan tanggal lahir. Isinya member 1001 Joshua 1992 1021 sesuai dengan apa yang kita mau tadi. Lalu kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel barang. Tabel barang berisi kolom ID barang yang sebagai primary key, nama barang, harga, stok, merek. Setelah itu kita jalankan saja kolomnya. Setelah itu kita menginputkan data yang ingin diisi pada tabel barang ya. Berikut isi dari tabel barang seperti kemeja, topi, tas, buku, dan sepatu. Kita jalankan saja. Lalu kita munculkan hasilnya seperti tabel member tadi. Select bintang from barang ya. Kita jalankan lagi. Nah, berikut keluaran dari tabel barang yang sudah sukses, yang berisi kemeja harga 30.000, stoknya ada 20, mereknya ada Gadu. Nah, udah sesuai dengan isi tabel yang kita buat sebelumnya. Lalu kita lanjut dengan tabel karyawan. Tabel karyawan berisi kolom ID karyawan yang sebagai primary key, nama, ada username dan password. Kita jalankan langsung saja. Lalu kita isikan tabel karyawan dengan insert into karyawan yang sudah ada di sini. Kita jalankan langsung saja. Lalu kita tampilkan hasil tabel yang telah kita buat. Select bintang from karyawan. Nah, berikut hasil dari tabel karyawan yang telah kita buat. Kolom yang berisi ID karyawan, nama-nama, username, dan password. Karyawan 0001 Dela admin. Ini sudah sesuai dengan
isi dari yang kita buat sebelumnya. Lalu kita lanjut saja dengan pembuatan tabel berikutnya, yaitu tabel supplier. Tabel supplier yang berisi kolom ID supplier yang sebagai primary key, ada nama supplier dan alamat. Isi dari tabel supplier kita langsung jalankan, karena sebelumnya kita sudah membuat skripnya. Lalu kita keluarkan hasil dari tabel supplier ya, dengan cara select bintang from supplier. Berikut kolom dari tabel supplier, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat. Supplier 0001, ada nama supplier yaitu Agus, dan alamat Jalan Pesanggerahan nomor 302. Sudah sesuai dengan isi yang kita buat sebelumnya. Lalu dengan tabel berikutnya, yaitu tabel penjualan. Tabel penjualan berisi kolom no nota yang sebagai primary key, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, dan ada forage key yang menjurus ke tabel member, dan forage key ID barang yang menjurus ke tabel barang ID barang, dan ada forage key ID karyawan yang menjurus ke tabel karyawan ID karyawan. Lalu kita isi tabel karyawan dengan isi sebagai berikut. Kita jalankan saja. Lalu kita munculkan tabel penjualan. Berikut hasil dari tabel penjualan yang berisi kolom nota 0001, tanggal penjualan 2014 10 2003 tanggal 23, jumlah barang 3, total 3, ID member 1001, ID barang ada barang 1114, dan ada ID karyawan 0001. Sudah sesuai dengan isi yang kita buat sebelumnya. Lalu kita lanjut dengan pembuatan tabel pembelian. Tabel pembelian berisi kolom nomor faktur yang sebagai primary key, ada ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, total, dan ada foreign key ya, ID supplier yang menjurus ke tabel supplier ID supplier, ada foreign key ID barang yang menjurus barang ID barang, ada foreign key ID karyawan yang menjurus ke tabel karyawan ID karyawan. Lalu kita jalankan kolom pembuatan kolomnya. Lalu untuk isi tabel pembelian sudah sebagai berikut. Insert into pembelian kita jalankan dengan CTRL plus enter. Lalu dengan memunculkan tabel pembelian, select bintang from pembelian kita jalankan. Berikut merupakan hasil dari tabel pembelian ya. Manufaktur pembelian 0001, ada ID supplier 0001, ada ID barang 1111, ada ID karyawan 0001, ada tanggal pembelian 2014 10 30, jumlah barang 10, total 10. Sudah sesuai dengan apa yang skrip yang kita buat sebelumnya ya. Soal nomor 1, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Berarti kita dalam kasus ini kita melibatkan tabel member dengan cara select count untuk menjumlahkan data yang ada pada tabel ya. Kita jalankan. Oh, namanya masih count. Kita bisa menambahkan nama kolom dengan cara alias ya. Misal jumlah member, lalu kita jalankan. Nah, kolom member jadi berubah nama menjadi jumlah member yang
ada 5. Ya. Terus berikutnya soal nomor 2, tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Kita melibatkan tabel barang dan tabel pembelian. Select B nama barang, max jumlah barang, B untuk alias barang, from barang B dijoinkan dengan tabel pembelian, P on B ID barang sama dengan P ID barang, where jumlah barang, select max jumlah barang from pembelian. Kita menggunakan where karena untuk menetapkan kriteria yang harus dipenuhi. Kita jalankan. Kolom nama barang, max jumlah barangnya, yaitu barang topi yang berjumlah 10. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Contoh, ini select count ID supplier from pembelian. Langsung saja kita jalankan. Count seperti tadi, nama yang berisikan 4. Lalu kita lanjutkan soal nomor 4. Tampilkan total jumlah barang yang dijual. Select sum jumlah barang from penjualan. Sum di sini berfungsi untuk penjumlahan. Lalu kita jalankan saja. Jumlah barang total ada 17. Lalu kita lanjutkan saja untuk soal nomor 5. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai dengan 7. Select B nama barang, P jumlah barang, B yang alias dari barang, dan P alias dari pembelian, tabel pembelian. From barang B joinkan dengan tabel pembelian, P on B ID barang sama dengan P ID barang, where P jumlah barang between 3 and 7. Kita menggunakan perintah where karena kita akan mengetahui ini ya, 3 dan 7 jumlahnya. Kita jalankan saja. Di sini nama barang dan jumlah barang, tas yang berjumlah 5, tas berjumlah 3, dan kemeja berjumlah 4. Di sini barang tidak akan lebih dari 5. Kita lanjutkan soal nomor 6. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Dengan cara select B nama barang, P jumlah barang, from barang, B joinkan dengan tabel pembelian, P on B ID barang sama dengan P ID barang, where P jumlah barang kurang dari sama dengan 5. Kita jalankan. Nah, di sini nama barang, jumlah barang, tas 5, tas 3, dan kemeja 4. Di sini barang tidak akan lebih dari 5. Kita lanjut soal nomor 7. Tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Dengan cara select B nama barang, min jumlah barang, from barang, B joinkan dengan tabel pembelian, P on B ID barang sama dengan P ID barang, where P jumlah barang sama dengan select min jumlah barang from pembelian. Lalu kita jalankan saja. Di sini nama barang minimal jumlah barang pas 3, karena di sini ditampilkan dengan barang yang paling sedikit dibeli. Makanya yang keluar tas dengan jumlah 3 barang. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama suppliernya yang mempunyai kode SUP 00001 dengan cara select B nama barang, P total, S nama supplier, from barang, B dijoinkan dengan pembelian, P on B ID barang sama dengan P ID barang, join supplier, S on P ID supplier sama dengan S ID supplier, where
PID supplier sama dengan SUP 0001 dan kita akan menjalankannya. Nah, di sini akan keluar topi yang berjumlah 10 dan nama supplier Agus. Karena kita di sini tampilkan nama barang dan nama supplier yang mempunyai kode SUP 0001. Di sini supplier bernama Agus. Dan kita akan melanjutkan soal nomor 9. Tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan kode KAR 00001 dengan cara select M nama, B nama barang, PN jumlah barang, from member M join, penjualan, PN on M ID member, PN ID member, join barang, B on B ID barang, sama dengan PN ID barang, where PN ID karyawan, sama dengan KAR 00001. Kita jalankan. Di sini dengan nama Joshua, nama barang sepatu, jumlah 3 barang. Di sini Joshua sebagai orang yang dilayani oleh karyawan dengan kode 0001, dia membeli barang sepatu yang berjumlah 3. Di sini dengan soal nomor terakhir, nomor 10. Tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya yaitu tahun 2014 10/25. Dengan cara select B nama barang, PN jumlah barang, K nama-nama, from barang B joinkan dengan penjualan, PN on B ID barang sama dengan PN ID barang, join karyawan, K on K ID karyawan sama dengan PN ID karyawan, where PN tanggal penjualan 2014 10/25. Lalu kita jalankan. Nama barang tas yang berjumlah 4, nama-namanya yaitu Yoko. Cukup sekian dari video yang telah saya buat. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.